Ini Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas, Pak. Saya akan coba sapa Bapak Putra di Bekasi ini dari pertambangan batubara. Adaro sudah ambil posisi di 2250, Pak. Analisisnya Pak Kiswoyo dengan polemik larangan ekspor, kemudian juga IPO-nya anak usaha dari Adaro. Adaro kalau turun di bawah 2.200 dia bisa turun lebih dalam, jadi mungkin harus diwaspadai level 2.200 seperti itu. Oke, 2.200 level support yang bisa diperhatikan untuk Pak Putra di Bekasi. Penutupan hari ini 2240 melemah di 2,61%. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Ben, cukup jauh ini dari Jayapura, Papua. PBTN sudah di posisi 1656 untuk perdagangan besok. Posisi support dan resistennya berapa untuk BBTN, Pak Kiswoyo? BBTN waspada 1.700, Pak. Itu kalau bisa, kalau sampai dia break 1.700, Bapak kalau masih untung langsung jual aja, Pak. Daripada nanti balik lagi ke harga modal Bapak. Tuh. Oke, penutupan hari ini 3,35%, 17.30. Level support 1.700 bisa diperhatikan. Sementara posisi Pak Ben di 1656. Masih profit sebenarnya. Selanjutnya saya akan coba sapa ini dari Bintaro. Untuk saham-saham konstruksi ini, Waskita untuk 2 bulan ke depan ini. Tapi tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum untuk Waskita. Waskita memang lagi sideways ya, dia di level 625-nya, tapi kalau misalnya dia tembus, dia agak support lagi di level 600. Kalau turun di bawah 600, ya itu bisa turun lebih dalam lagi. Memang lagi sideways, dia lagi sideways banget. Ini transaksi aja hari ini hanya 3 lantai, 620, 625, 630. Ya kalau 625-nya jebol ke bawah, bisa 600, itu bisa ke bawah lagi sih, seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, di listed company update kita hari ini ataupun dari topik pilihan, tadi kita sempat menyinggung Pak untuk saham-saham dari sektor konstruksi. Tampaknya pemerintah cukup pasang badan dalam membantu kebangkitan dari sektor ini, pembangunan dari ibu kota baru, kemudian juga di sisi lain untuk saham konstruksi adalah dari sisi harga, mereka sudah juga turun jauh ini. Bagaimana Anda melihat untuk ambil posisi kepada saham-saham konstruksi milik BUMN ini, atau belum direkomendasikan untuk sementara terlebih dahulu? Saya belum merekomendasikan saham konstruksi karena memang kalau kita lihat itu proyek pemerintah itu aman, tapi jadi masalah adalah laporan kondisi finansial mereka, keuangan mereka. Bagaimanapun juga itu mereka utangnya gede-gede semua, karena ini proyek pemerintah zaman Pak Jokowi, tadi saya bilang kan prinsipnya mereka harus bangun dulu, selesai 100% diperiksa baru dibayar. Nah itu mereka semua kebanyakan finansial mereka nggak cukup cash flow-nya, sehingga mereka pinjam uang ke bank dan sebagainya. Akhirnya bunganya ada bunga berjalan dan sebagainya. Jadi jangan lupa proyek pemerintah itu untungnya nggak besar loh, karena Pak meskipun Jokowi, statusnya BUMN, Pak Kiswoyo? Yes, tapi jadi saya bilang karena proyek pemerintah ini untungnya nggak boleh besar zaman Pak Jokowi. Jadi otomatis laporan keuangan mereka bebannya berat, sehingga nanti kalau misalnya mereka bisa beres pun tahun ini ada proyek pembangunan ibu kota baru, nanti mereka akan berutang lagi gitu saya bilang. Jadi itu mungkin jadi konsen bagi sebagian besar para investor maupun para trader berpikir lagi, ini perusahaan utang-utang terus nih gitu loh. Itu Pak yang jadi sebetulnya konsen kita sebetulnya. Artinya ini pergerakan saham dari konstruksi tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan 2021. Betul. Baik, Pas kita dari pertanyaan dari Bintaro. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi juga ini, BBYB, prospek kedepannya apakah masih bisa naik kembali, jika naik dan sampai ke berapa ini. Tapi tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum untuk BBYB, Pak Kiswoyo. BBYB ini pertahanannya 2.300, kalau sampai dia turun di bawah 2.300 ini dia bisa turun lebih dalam lagi sih. Jadi hati-hati di level 2.300 yang harus dijagain. Gitu. Ya, penutupan hari ini 2360 melemah di 5,98%, Pak Kiswoyo. Terakhir Pak, AGII di 1435, Pak Victor dari Malang, 1435 untuk AGII. AGII saya lihat ini sudah mulai sideways ya, artinya level 1400 ini menjadi level kuat support ya. Semoga dia nggak jebol. Kalau saya lihat trennya memang ini perbatasannya dia di level 1400. Kalau dia tidak turun di bawah level 1400, harusnya dia masih bisa naik ke atas kembali untuk menyentuh level menuju ke arah level 1700-an lagi. Jadi trennya memang dia lagi ada tren naik, tapi ini sekarang mendekati level supportnya dia. Semoga nggak dijebol aja sih 1400-nya ke bawah gitu. Baik, AGI Pak Victor dari Malang, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, thank you. Bapak